Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pengawas Sekolah Zona 7 Kecamatan Mirit, Ibu Esti Purwaningsi SPD, yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Wirogaden, Ibu Widyaningsi SPD SD, yang saya hormati pula Pak Bapak Miswanto selaku narasumber diseminasi budaya positif, dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru dan staf karyawan SD Negeri Wirogaden. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, penyampaian aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan yang kelima, lain-lain terakhir penutup. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara demi acara dapat dilaksanakan dengan lancar. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib. Kepada yang bertugas, Ibu Sri Puji Astuti dipersilakan, dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya 23, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya yaitu Sambutan dari sekolah kepada Ibu Widyaningsi SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang terhormat Ibu SP Purwaningsih SPD selaku pengawas Japim Zona 7. Yang saya hormati narasumber Bapak Miswanto SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri Wirogaten. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Tentunya dalam kegiatan ini nanti banyak ilmu yang akan kita peroleh ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti apa yang akan dipaparkan oleh Pak Miswanto mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada murid-murid kita, di mana nanti bisa menunjang pembelajaran dan bisa meningkatkan karakter siswa di SD Negeri Wirogaten. Nah, untuk itu saya berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan serius, dengan hati yang ikhlas ya Bapak Ibu. Semoga nanti ilmu yang diperoleh bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Widianingsih. Selanjutnya saya memberikan sambutan selanjutnya sudah oke. Itulah saatnya kita akan melaksanakan Kegiatan diseminasi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Miswanto. Kepada beliau dipersilakan. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pengawas dan juga segenap Dewan Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Wirogaten yang sudah bersedia mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, untuk nama saya Miswanto, unit kerja SD Negeri Wirogaten. Saya merupakan mahasiswa pendidikan guru bergerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Nah, diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas dari modul 1.4, di mana budaya positif ini nantinya akan dalam penerapannya yaitu pengalaman penerapan budaya positif yang diterapkan dalam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kembali buat Bapak Ibu hebat ya, Bapak Ibu guru hebat. Dan kebetulan sekali di sini saya merasa istimewa karena hari ini saya kedatangan tamu yaitu Ibu Esti selaku pengawas zona 7. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya paparkan untuk diseminasi budaya positif, izinkan kami di sini membacakan sebuah pantun. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering mendengar pantun ini ya. Jika mendung turunlah hujan, jika turun bawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu di ruang ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya ini masih belum semangat ya. Mungkin ada salah satu yang namanya sensor di dalam tubuh kita mungkin belum terangsang.
belum terkonek. Nah makanya dari sini saya punya sebuah video yaitu tentang senam otak. Itu senam otak itu yang bergerak adalah anggota tubuh kita, tapi yang merasakan adalah otak kita. Gerakannya cukup mudah Bapak Ibu, cukup menggerakkan kedua telapak tangan gantian kanan kiri. Monggo Bapak Ibu semuanya kami persilakan untuk berdiri sejenak. Bapak Ibu sambil menunjukkan gerakannya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah melaksanakan senam otak tadi? Penasaran? Kalau saya malah di sini keperingat Bapak Ibu. Yang bergerak hanya tangannya, tapi yang bergerak kesalahan. Ya, untuk Pak Marianto mohon bantuan nanti sambil dicek untuk kamera ya, barangkali nanti ada kendala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi sudah melaksanakan senam otak. Semoga dengan senam otak tadi saraf-saraf kita yang tadinya sempat tertidur, kemudian setelah melaksanakan sudah mendapatkan rangsangan jadi terbangun. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam dunia pendidikan dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ternyata banyak mengalami perubahan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di sini zaman dulu sudah merasakan yang namanya pendidikan model lama, yaitu model klasik, di mana pendidikan itu tidak melibatkan siswa sepenuhnya, siswanya dianggap sebagai proyek, yang dikenal dengan pembelajaran dengan paradigma lama. Jadi dalam pembelajaran paradigma lama itu siswa bukan sebagai project ya, bukan sebagai subjek, bukan sebagai subjek. Jadi hanya memperhatikan, mendengarkan dan mengerjakan tugas. Nah, seiring berjalannya waktu, pembelajaran itu mengalami yang namanya perkembangan. Itu dari pembelajaran dengan paradigma lama berkembang menjadi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan minat, bakat, ataupun sesuai dengan karakternya. Dan mungkin Bapak Ibu di sini
Bapak Ibu wali kelas yang hebat, saya rasa sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada siswa atau pada anak. Nah, dalam pembelajaran tentunya ada tujuannya. Kira-kira tujuannya apa ya Bapak Ibu dalam pembelajaran selama ini yang mungkin Bapak Ibu sudah terapkan di kelas masing-masing? Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencari keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anak maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, supaya apa? Agar bisa memperbaiki lakunya, hidup dan juga tumbuhnya suatu kekuatan kodrat pada anak. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, selain itu juga sebagai seorang guru, tentunya Bapak Ibu sudah punya peran sendiri-sendiri ya, baik itu guru mapel, guru kelas. Nah, peran guru menurut Ki Hajar Dewantoro dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai petani. Kira-kira Bapak Ibu paham sih maksudnya? Kita sebagai pendidik diibaratkan seorang petani. Mungkin kalau mau membicarakan tentang petani, kita bisa bertanya langsung pada Pak Marianto nanti seperti apa. Nah, sebagai seorang petani, jika ingin mempunyai tanaman yang menghasilkan yang bagus, itu dimulai dari cara penanamannya, dari mulai menanam, perawatan, bahkan sampai dengan cara memanen. Nah, sebelum jadi tanaman itu kan wujudnya adalah sebuah benih, biji padi. Nah, biji padi itu nanti kita semaikan di tempat yang sudah kita buat. Ternyata tidak cukup hanya disemaikan saja Bapak Ibu, agar aman dari pengganggu atau hama. Setelah padi disemaikan di tempatnya, tentunya diberi pelindung di Pak Marianto ya, biar aman dari hama tikus. Diberi pagar menggunakan plastik atau mungkin dengan menggunakan jaring. Nah, ternyata cara itu juga masih kurang aman, perlu penanganan lagi, yaitu dengan cara dijaga kalau perlu. Nah, kemudian sudah tumbuh, apakah sudah cukup? Ternyata belum. Ternyata harus ada perawatan lagi, yaitu dengan cara diberi pupuk supaya tumbuh subur. Sama seperti kita Bapak Ibu, di sekolah kita mendidik anak tidak hanya memberikan materi saja, tidak hanya menjajarkan sebuah pelajaran, tapi juga dengan menumbuhkan karakter. Jadi kalau kita di sekolah itu tidak hanya memberikan materi saja, tapi membimbing mereka, mendidik agar menjadi manusia yang berkarakter. Nah, masih berhubungan dengan peran guru di sekolah, agar pembelajaran bisa berjalan dengan tertib, dengan lancar. Tentunya Bapak Ibu di sekolah itu ada sebuah yang namanya keyakinan kelas, yang mungkin tiap kelas itu beda-beda. Nah, nantinya keyakinan kelas itu bisa ditumbuhkan dari siswa dan juga guru yang saling berkolaborasi. Nah, tapi sebenarnya itu ada sebuah budaya yang mungkin ini bisa menjadi sebuah pengikat, yaitu budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah sering mendengar budaya positif. Tapi sebenarnya apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu bisa diartikan bermacam-macam ya. Nah, kalau budaya sekolah menurut Fulan adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sedangkan menurut Dean dan juga Peterson mendefinisikan bahwa budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan sehari-hari yang dibangun dalam jangka waktu lama oleh guru, kemudian oleh murid dan juga orang tua dan komponen sekolah yang bekerjasama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaiannya. Kemudian budaya positif di sekolah itu membantu untuk mencapai visi sekolah. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah, budaya positif itu ternyata penting dikembangkan Bapak Ibu. Oleh siapa? Yaitu oleh warga sekolah. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Artinya guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat menjalankan budaya positif baik lingkup kelas maupun lingkup sekolah. Jadi kalau di sekolah kita sudah ada budaya positif, insya Allah pembelajaran akan tertib, lancar, dan tentunya akan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi tentunya, dan tidak kalahnya itu adalah karakter ya Bapak Ibu. Nah, selain itu budaya positif di sekolah ada yang mengartikan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila pasti Bapak Ibu sudah paham sih. Nah, masih berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, terus kata apa lagi ya? Teratur, kepatuhan, ya taat pada peraturan. Ya kalau tidak disiplin dihukum ya. Oke, untuk kata hukum nanti kita bahas di sesi lanjutannya ini ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul sekali tadi pendapat dari Ibu Vivian. Padahal itu sesungguhnya berbeda sih. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, tetapi memberikan apa ini? Yaitu memberikan sanksi ya. Sanksi atau yang mungkin sering dikenal konsekuensi. Nah, KHD atau Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita sebagai guru saat ini itu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, kemudian memiliki motivasi internal atau intrinsik, bukan eksternal atau ekstrinsik. Nah, disiplin mulai dari disiplin diri ini ya Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif itu berawal dari motivasi diri sendiri atau disiplin sendiri atau yang dikenal dengan self disiplin. Nah, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Pendapat dari Ki Hajar Dewantoro ini kira-kira bisa Bapak Ibu terima? Harus bisa ya. Oke, terima kasih. Masih tentang disiplin positif Bapak Ibu. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata yang mungkin suatu kondisi, yaitu ketidaknyamanan. Saya beri contoh saja ya. Mungkin dulu waktu kita datang ke sekolah sebelum ada e-present,
Kita mungkin jam 7 masih di luar pagar, tapi setelah adanya e-present 15 menit sebelum jam 7 kita harus sudah di sekolah. Tadinya kita sudah merasa di zona nyaman waktu itu ya. Nah, tapi setelah ada e-present, ada kedisiplinan, kan kenyamanan kita jadi terusik nih Bapak Ibu. Tapi mau tidak mau harus dilaksanakan. Itu kalau kita menghubungkan kata disiplin dengan suatu aturan. Kemudian disiplin positif sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, maksudnya nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu muncul dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik itu yang muncul dari atau pengaruh dari luar. Yang berikutnya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Karena ini sudah tumbuh dari dalam diri sendiri, beda dengan kalau dari dorongan dari luar. Saya harus begini, soalnya kalau tidak begini nanti saya akan dihukum. Masih tentang disiplin positif Bapak Ibu, di mana disiplin positif itu nanti nantinya akan membawa para siswa untuk melalui beberapa tahap atau proses. Di mana profil pelajar Pancasila itu diharapkan mempunyai beberapa nilai karakter. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini kenapa saya baca yang paling pertama beriman? Karena sebagai manusia kita harus punya iman di Bapak Ibu, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kita sudah beriman, tentunya kita akan mempunyai akhlak yang mulia. Nah, setelah kita beriman, kita berakhlak mulia, kita tentunya akan mengenal satu sama lain mungkin dalam sekolah kita banyak keberagaman, mungkin dari suku, agama, ras ya. Itu kita bisa mengenal satu sama lain. Nah, setelah mengenal satu sama lain dan berkolaborasi, tentunya itu akan terwujud yang namanya gotong royong Bapak Ibu. Kan tidak mungkin kalau kita sudah mengenal teman, sudah berkolaborasi, tidak ada gotong royong ya. Tentunya suatu saat akan ada yang namanya gotong royong. Nah, dari kegiatan gotong royong ini itu nantinya akan memunculkan ide-ide yang kreatif. Begitu juga dengan anak-anak kita, nantinya kita berharap punya jiwa-jiwa yang kreatif, jiwa bergotong royong, jiwa berkebinekaan global. Nah, setelah mereka memiliki jiwa-jiwa yang kreatif, yaitu memunculkan nilai-nilai kreatif, itu akan muncul yang namanya bernalar kritis. Karena sudah kreatif, tentunya akan memunculkan nalar yang kritis, berpikir kritis. Nah, jika anak-anak sudah mendapatkan pemikiran yang kritis, tentunya juga akan bisa melahirkan jiwa yang mandiri, pribadi yang mandiri, tidak ketergantungan. Dalam artian maksudnya tidak selalu bisa sendiri, bukan seperti itu, tapi dia bisa menempatkan diri untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, kemudian mereka sudah mendapatkan pribadi yang mandiri, tentunya ini adalah sebuah rangkaian dari proses anak-anak kita belajar di sini, yaitu belajar profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil Pancasila ini kan terlahir beberapa nilai karakter. Yang pertama tadi ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah melihat putra-putri Bapak Ibu sudah menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau belum ya? Oh sudah, oke, terima kasih. Nah, berakar dari profil pelajar Pancasila nantinya akan muncul nilai-nilai kebajikan yang nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu bisa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Dan masih berhubungan dengan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ya. Nah tadi setelah anak-anak kita belajar tentang profil pelajar Pancasila, ternyata yang namanya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ini Bapak Ibu ya. Ada berapa kebutuhan dasar Bapak Ibu? Ya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Misalnya kita memiliki rumah untuk bertahan dari panas, dari hujan, terus kita bisa mengakses kesehatan dan juga memperoleh makanan yang sehat. Itu adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kasih sayang dan merasa diterima. Misalnya untuk berteman dengan orang lain. Kasih sayang dan merasa diterima ini Bapak Ibu sudah paham ya? Misalnya Bapak Ibu berada di lingkungan baru, biar kita diterima di sana, mungkin Bapak Ibu akan melakukan sebuah pendekatan. Nah sebagai orang baru mungkin kalau ingin bersilaturahmi, kalau orang Jawa itu tidak linggihan ya Bu Pak ya. Kita mungkin tangannya istilahnya mengkom. Apa itu mengkom? Membawa oleh-oleh. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kasih sayang dari lingkungan baru agar kita bisa diterima. Nah kemudian untuk kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu tentang harga diri atau meraih prestasi. Kalau kita di suatu lingkungan kita mempunyai sebuah kompetensi, misalnya kita bisa membawa nama baik, tentunya harga diri kita akan meningkat, Bapak Ibu ya. Nah dari situ kita akan merasa bahwa diri kita adalah berharga karena kita memberikan kontribusi. Mungkin sebagian kecil ada yang beranggapan bahwa itu adalah hasil karya saya, seperti itu. Walaupun itu tidak diutarakan sih Bapak Ibu, mungkin hanya cukup di batin. Itu pialanya kan banyak, itu kan hasil kerja saya, mungkin seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Misalnya kebutuhan untuk menentukan suatu pilihan. Kira-kira Bapak Ibu punya kebutuhan dasar yang kebebasan apa tidak? Biasanya punya ya. Itu menentukan satu pilihan. Nah, besok saya akan mendaftar di sekolah ini, mungkin di sekolah yang satunya kan seperti itu. Itu adalah sebuah pilihan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya, yang terakhir, itu adalah kesenangan. Evan, misalnya bermain teman-teman tanpa ada yang mengatur, misalkan seperti itu. Nah, saya berikan satu contoh saja kebutuhan dasar manusia. Saya mengambil dari sebuah buku Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu
murid di kelasnya. Doni, namanya Doni itu muridnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan menurunkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda, ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, jika Anda berada di posisi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira bagaimana kalau panjenengan dilapori ada anak di kelas Bapak Ibu yang mungkin mengambil bekal temannya dengan paksa? Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin akan memanggil anak tersebut ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut apa? Nah, iya, salah satunya adalah kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, atau mungkin hanya sekedar pisang enggak bisa. Tapi yang jelas karena dia mengambil makanan dan dimakan itu pasti karena ingin bertahan, itu salah satunya itu. Masih tentang kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia itu muncul teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah sebuah motivasi yang berasal dari luar. Karena itu adalah ada embel-embel hukuman. Yang masuk bermakan basi lah, makan absennya abang. Nah, itu kan karena takut absennya abang. Berarti itu kan ada motivasi dari luar. Ya Bu Sipa, Bu Lili, sebenarnya Bapak Ibu kan seperti itu. Kita berangkat gasing sebelum jam 7 agar absennya tidak merah. Itu kan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, dalam hati dia berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, saya akan melatih anak dengan sepenuh jiwa. Targetnya bahasa pialanya 10 dari 9 cabang. Bisa tujuan utamanya mungkin bukan biar keren, sama saja ya. Itu adalah motivasi, salah satu motivasi yang berasal dari tapi saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini dalam melatih anak dalam bukan itu tujuannya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, dalam hatinya dia berbisik lagi, Bapak Ibu, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu kan tidak tahu ya, yang di sekelilingnya orang-orangnya tidak tahu. Nah, itulah yang disebut motivasi yang berasal dari dalam diri. Kan kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya Bu Lili sehingga dia melakukan dengan gentolnya. Ibaratnya kalau kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Seandainya Ibu Trigin rumahnya dekat, saya yakin dia akan melatih anak dalam lomba sampai malam. Jelas gitu. Jelas. Memang pelatihnya sampai malam gitu. Sampai jam 12 malam itu melatih yang lain ya. Baik, itulah tadi teori motivasi perilaku manusia, Bapak ya. Itu ada 3. Tadi sudah saya jelaskan sehingga Bapak Ibu bisa menerimanya. Dan masih berhubungan dengan disiplin positif Bapak Ibu, di mana disiplin positif itu nantinya akan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Tadi di depan saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu, setiap kelas itu pasti keyakinannya berbeda-beda deh.
Nah, padahal keyakinan kelas itu dibuat untuk kelas itu, dari kelas itu juga kan. Mengapa sih ada keyakinan kelas? Ada hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Tidak peraturan jelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena itu adalah aturan, bukan keyakinan, ya Pak tidak? Masa keyakinan kita pakai helm? Itu bukan keyakinan, tapi adalah sebuah aturan dan itu harus ditaati. Nanti kalau tidak ditaati ada hukuman, ya ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu dulu waktu corona ya Bapak Ibu ya. Itu bukan keyakinan lagi, tapi itu adalah sebuah aturan untuk menghadapi pandemi agar tidak menular. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga sebuah aturan, bukan keyakinan lagi. Nanti Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu pasti akan bisa membedakan yang mana keyakinan dan yang mana sebuah hukuman. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan menggunakan seragam peraturan. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke keyakinan kelas. Coba kami di sini ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kemarin dalam membuat keyakinan kelas, kira-kira siapa saja yang terlibat? Atau mungkin ujung-ujung ada di tembok keyakinan kelasnya. Oh ini loh anak-anak, saya punya keyakinan kelas, besok ditaati, seperti itu ya. Oke, kalau mungkin seperti itu mungkin ada, tapi saya percaya bahwa itu tidak ya. Nah, coba bagaimana pembentukan keyakinan kelas agar keyakinan kelas itu mudah dijalankan? Kita buat yang sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, agar mudah diingat. Karena anak-anak memorinya sedikit. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu agar mudah diterapkan. Terus siapa saja yang terlibat dalam membuat keyakinan kelas? Tentunya adalah warga kelas, yaitu Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Nah, di sini saya contohkan sebuah keyakinan kelas. Ada disiplin, bersikap jujur, menghormati, saling menyayangi, bertanggung jawab, belajar dengan gembira dan mandiri. Dan kebetulan kemarin kami sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 6. Nah, dalam proses pembuatannya itu tidak ujung-ujung, tidak serta-merta, tapi melalui proses. Nah, di sini ada dokumentasi pembuatan keyakinan kelas, di mana kami itu kemarin membagikan sebuah kertas post-it kepada semua siswa, dan masing-masing anak itu menuliskan hal-hal yang positif yang ingin dimunculkan di kelas itu. Misalkan tentang kedisiplinan, kebersihan, kerapian, dan sebagainya. Kemudian dari sekian banyak jawaban siswa, kita tempelkan, kita kumpulkan. Mungkin yang tentang kedisiplinan kita jadikan satu,
mungkin tentang kebersihan kita kelompokkan menjadi satu seperti itu. Nah setelah itu kita ambil kesimpulannya. Nah dari sekian banyak itu yang sudah dikelompokkan terwujudlah atau terciptanya sebuah kesepakatan kelas 6 SD Negeri Wirokaten. Itu sedikit tentang proses pembuatan keyakinan kelas. Sebenarnya untuk keyakinan kelas itu dibuat untuk apa sih Bapak Ibu? Ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah misalkan di dalam kelas itu ada sebuah tapi ada anak yang mungkin melanggar keyakinan kelas, tentunya akan ada konsekuensi. Bukan hukuman, kembali ke hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Nah di sini kita akan melihat perbedaan antara hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Nah dalam buku Restructuring School Discipline yang dikembangkan oleh Diana Gosen, konsep sanksi dan hukuman dijelaskan dengan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara sanksi dan hukuman menurut Diana Gosen dan konsep restitution. Yang pertama adalah hukuman atau punishment. Tujuannya jelas Bapak Ibu. Kalau hukuman bertujuan untuk memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan kepada seseorang sebagai balasan atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan seringkali hukuman itu bersifat retributif, di mana fokusnya adalah pada tindakan balasan atau konsekuensi yang negatif. Nah, efeknya apa pada pelaku yang melanggar itu tadi yang dihukum? Hukuman mungkin dapat menghentikan perilaku yang tidak diinginkan untuk sementara waktu, mungkin hanya waktu itu saja. Mungkin ada anak yang melanggar tata tertib, kemudian diberikan hukuman, mungkin dia patuh hanya pada waktu itu saja. Nah, efeknya selain itu hanya sementara, ternyata juga bisa membawa yang namanya kebencian, bahkan sampai dengan balas dendam di kemudian hari. Itu efek dari hukuman yang kita berikan. Kemudian posisi kekuasaannya di mana? Nah, dalam konteks defined position of control, hukuman sering dikaitkan dengan posisi otoritas di mana pengendalian dilakukan secara eksternal dan individu yang dihukum mungkin merasa terpaksa untuk mematuhi perubahan atau mematuhi tanpa perubahan yang bermakna. Patuh hanya pada saat sementara. Nanti setelah lain hari sudah lupa lagi. Itu kalau hukuman. Beda dengan yang namanya sanksi Bapak Ibu atau restitution. Tujuannya kalau sanksi apa? Nah, sanksi dalam konsep restitution bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang telah dilakukan dan mengembalikan hubungan sosial yang telah rusak. Fokusnya adalah sebuah tanggung jawab dan pembelajaran, bukan pada rasa sakit ataupun penderitaan. Itu bedanya dengan hukuman. Kemudian efek pada pelakunya, yaitu sanksi memungkinkan individu untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan memberikan mereka sebuah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ya, karena individu memahami konsekuensinya, yaitu dari tindakan mereka dan berusaha untuk tidak mengulangi di kemudian hari, mengulangi kesalahan yang sama. Itu efek dari sebuah sanksi. Nah, posisi kekuasaannya di mana nih Bapak Ibu? Nah, sanksi dalam restitution terkait dengan posisi kekuasaan yang lebih restoratif, di mana individu itu didorong untuk bertanggung jawab dan terlihat dalam proses pemulihan, yang pada akhirnya mengarahkan pada pengembangan kontrol diri dan kesadaran internal. Berarti intinya kalau sanksi itu bisa menumbuhkan kesadaran diri di Bapak Ibu.
Nah dari sini, dari perbedaan hukuman dan sanksi, Bapak Ibu nanti bisa mengambil kesimpulan jika ada masalah di kelas itu tidak, maksudnya alangkah baiknya tidak menggunakan hukuman untuk sebuah solusi. Walaupun kadang kita menggunakan sebuah solusi itu bisa kita gunakan di akhir, maksudnya di akhir kalau sudah tidak ada jalan lain kita berikan hukuman. Kita sudah memberikan sanksi sudah, tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi masih diulangi terus. Mungkin jalan terakhir yaitu dengan memberikan sebuah hukuman. Nah, kalaupun kita memberikan hukuman, kalau bisa itu tidak memberikan hukuman fisik, apalagi zaman sekarang ini ya Bapak Ibu ya, tidak boleh memberikan hukuman fisik. Jelas ini Bapak Ibu untuk perbedaan hukuman dan sanksi, dan nantinya kita bisa menerapkan ini pada kelas kita masing-masing. Kalau ada anak yang bermasalah, kita tidak memberikan hukuman, tapi memberikan sanksi. Nah, masih berhubungan dengan hukuman dan sanksi nih Bapak Ibu. Nah, misalkan di kelas kita ada sebuah kasus, tentunya sebagai pendidik kita akan pertama mungkin akan mendengar, pertama kita akan mendengar dulu kasusnya seperti apa, menganalisis ya. Nah, dalam menangani sebuah kasus ternyata tidak mengambil langkah yang sembarangan, ada tata caranya. Nah, nanti juga saya akan jelaskan tentang tata cara menangani sebuah kasus. Tapi sebelumnya saya punya sebuah pertanyaan, dan ini masih berhubungan dengan kasus siswa nanti ya. Apa itu restitusi? Restitusi ya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahan siapa? Ya kesalahan murid ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu lebih baik maksudnya. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang berikutnya adalah restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan. Dan yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan sebuah tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada sebuah solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini kami punya video tentang segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu sambil menikmati yang ada, kita sampaikan. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu perubahan disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol berkelindian dosen.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru rekonstruksi mengajar, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi inklusif, sehingga pengalaman yang murid kembalikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang kemudian membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ilmu yang dapat diberi berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Masa aku dikatain pemerintah, ya aku nggak mau kok. Aku udah ditanyakan di kantor. Memang, Oh begitu, ya pasti kamu yang besar. Bapak juga akan mau apabila ada yang menyuruh bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? ya saya mau ngapain Eka, Pak. Memang, saya benar-benar dia di kantor guru lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu, karena ada alasan tertentu kan? Iya Pak, itu saya yang bisa aja Pak. Ya saya pada diri lah. Masa saya juga Pak. Ya, benar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang tidak wajar. Walaupun kamu tidak bertindak seperti orang lain, dengan integritas. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan tidak menolak saja. Jadi sekarang Pak, saya pasti nggak gila. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba pertanyaan lagi. Tindakan kamu yang mentaati kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau betul kamu tidak? Enggak ya Pak. Tapi Pak, benar-benar. Jadi, keyakinan seperti kamu itu sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya tidak mencari orang lain. Mungkin saat itu saya yang emosi, jadi tidak ingin surat itu. Kamu meyakini tidak? Dengan ada yang itu, kamu tidak tahu. Yakin lah Pak. Iya, jujur. Diperhatikan kepada namun, ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita tanamkan. Semoga kita sama dengan Ya, saya bisa dijakin dengan diri sendiri. Saya bisa berdiri sabar dan berhubungan meskipun kadang-kadang bisa. kira-kira kamu bersedia kalau yang saat ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi seperti apa? Saya menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan dari sesuatu, Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? dan namanya bangga bersama dengan orang lain. Mereka hanya itu. Ya, kita keinginan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tidak perlu coba. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang kita bahas satu persatu. Pada sesi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan adaptif. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat sebuah tayangan video di mana di dalamnya ada sebuah kasus ini ya. Dan kasus tersebut dicari solusinya menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
Ini segitiga restitusi seperti ini. Ketiga sisinya itu saling berhubungan, makanya bisa disebut sebagai segitiga. Kalau tidak berhubungan, tidak mungkin jadi sebuah segitiga. Nah, di sisi yang miring itu ada validasi tindakan yang salah. Tadi di video sudah dijelaskan. Kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu tujuan dari menstabilkan identitas. Nah, dalam kasus tersebut guru itu bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga guru pernah berbuat kesalahan, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu juga tertarik untuk mencari tahu siapa yang panggilnya tidak tertarik itu ya. Dalam menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, misalkan kamu menyalahkan dirimu sendiri, tentu terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, baru langkah yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ini dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Seperti kasus tadi, dibetak-betak oleh temannya, tidak terima atau membela diri. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, dan juga belonging, fun, dan survival. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam segitiga restitusi ini, seorang guru harus punya kontrol, yaitu posisi kontrol. Di sini guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer atau pengatur. Nah, dalam 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan dengan kata-kata patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, posisi kontrol guru yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Mungkin menggunakan suara yang lebih lembut dan membuat orang lain merasa bersalah. Misalkan dengan berkata, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru sudah kecewa sama kamu. Itu perkataannya lebih halus dari yang menghukum. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya adalah sebagai teman, yaitu mengontrol murid melalui persuasi sehingga terjadi hubungan yang baik. Misalkan dengan mengatakan, ayolah, yang penting Pak Guru bangga kali ini tidak, artinya bangga ya, kali ini tidak apa-apa kamu yang salah. Mungkin itu karena sebagai teman. Jadi bahasanya kan lebih halus dan juga lebih
familiar. Kemudian guru sebagai pemantau, yaitu mengendalikan catatan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ada menggunakan stiker. Mungkin guru akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, mungkin seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru yang berikutnya yaitu sebagai manajer, yaitu mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas masalahnya. Mungkin dengan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kan seperti itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu untuk 5 kontrol guru. Nah, setelah kita menerapkan 5 posisi kontrol tersebut, ternyata budaya positif itu tetap melekat, yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran pun itu dapat berjalan lancar tanpa adanya suatu beban. Coba dari awal sampai akhir, coba kita refleksikan bersama ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among apa itu? Yaitu posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga kita sebagai pendidik bisa menjadi among bagi anak-anak kita, sehingga kedepannya anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas. Baik, sebelum saya tutup acara ini, saya masih punya satu video lagi. Coba kita saksikan bersama.
menurut yang dibahas dan apa yang kamu lakukan? Saya menghormati dan melayani teman-teman. Terus kami berarti dengan kata lain tidak ikhlas menghormati dan melayani teman-teman penting apa tidak? Kalau menurut kami, kebiasaan apa yang harus kamu lakukan ketika sedang marah atau emosi? Kamu bersedia Lantaran apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan bersabar dan menang. Kalau terjadi kejadian tidak bisa melakukan kepada orang tersebut. Kamu sudah tepat dalam bersabar semangat dari sekarang kamu bisa kembali dalam bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, sebuah video kasus di kelas 6 kemarin ya. Dan saya mencari solusinya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan tepat sekali kalau kita sebagai pendidik menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan sebuah masalah di kelas kita. Step by step, kita tidak perlu memberikan hukuman, siswa akan mengaku dengan sendirinya, seperti itu. Demikian yang bisa saya paparkan untuk diseminasi budaya positif modul 1-4. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miswanto yang telah memberikan materi yang sangat menarik, dan semoga kita semua di SD Negeri Wirogaten bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Miswanto. Acara selanjutnya yaitu acara lain-lain. Untuk acara lain-lain ini saya akan membuka sesi pertanyaan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin akan disampaikan supaya lebih gamblang tentang bagaimana penerapan budaya positif. Saya buka 2 pertanyaan. Monggo kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau bertanya Pak, terkait dengan segitiga restitusi,
ada 3 tahapan, yaitu tadi menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi di contoh video yang ditampilkan ada sebuah tindakan restitusi yang dilaksanakan dalam satu pertemuan selesai. Hanya saja di tingkat SD, tingkat kesadaran anak tidak seperti anak SMP yang tadi ada pada contoh. Mungkin emosi anak SD masih labil, belum bisa menemukan kesalahannya sendiri, apalagi di kelas 1 sekolah dasar. Pertanyaannya, apakah segitiga restitusi harus dilaksanakan dengan urutan sesuai dengan tahapan tersebut? Apakah harus satu pertemuan selesai atau bisa fleksibel dengan kondisi anak SD? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi mungkin atau cukup? Cukup. Saya ulangi lagi Pak Miswanto. Ini pertanyaan dari Bu Sumiati, guru kelas 1 SD. Ini terkait dengan tahapan segitiga restitusi. Apakah tahapan tersebut harus dilakukan sesuai dengan urutan? Dan juga apakah dalam satu tahapan segitiga restitusi harus 1 kali selesai? Mungkin seperti itu. Kepada Bapak Miswanto silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sumiati. Ini terkait dengan tahapan segitiga restitusi. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah segitiga restitusi sesuai tahapannya itu, apakah harus dilaksanakan dalam 1 kali itu kasusnya selesai, Bu ya. Nah intinya kalau kita menangani sebuah kasus di kelas SD yang mungkin anaknya mungkin pemikirannya masih labil, tentunya perlu yang namanya penggalian, Bu. Tidak serta-merta langsung kita salahkan, tidak. Tapi kita menggali dari awal dulu, itu dengan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian ke validasi tindakan, kemudian baru menanyakan sebuah keyakinan. Jadi urutannya kalau menurut segitiga restitusi itu urutannya itu harus sesuai dengan urutan itu yang dianjurkan. Tapi kalau mungkin kemungkinannya tidak, itu bisa mungkin ada salah satu tahapan yang bisa dilewati itu. Tapi kalau yang mungkin bisa dilewati. Tapi alangkah baiknya kalau dalam menangani sebuah kasus itu tetap pada prosesnya dari awal. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya seperti itu, tidak boleh dilupakan gitu ya, kalau bisa. Nah kemudian pertanyaan yang berikutnya masih ini ya, apakah 1 kali dalam penanganan kasus tersebut bisa selesai menggunakan segitiga restitusi? Kalau yang diharapkan iya, biar tidak berkepanjangan. Kalau toh terpaksa tidak bisa selesai 1 hari itu, kita bisa berikutnya, hari berikutnya. Jangan terlalu lama, karena ini adalah sebuah masalah yang mungkin bisa membawa dampak yang kita tidak tahu ke belakangnya, seperti itu. Apalagi kalau kita di SD, maaf ya Bu ya, itu kan anak-anaknya itu mungkin masih mungkin masih pikirannya masih labil, pemikirannya itu perlu bimbingan. Jadi kasusnya harus betul-betul tuntas dalam 1 hari itu kalau bisa. Itu busuk. Mungkin kalau kurang pas nanti di belakang saja. Terima kasih. Dapat diterima Ibu jawaban dari Pak Mis? Sudah puas. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tibalah kita pada acara sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Apabila saya dalam membawakan acara ini terdapat kekeliruan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Mohon maaf yang kedua, saya pamit ke acara. Terima kasih.